Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valeta Dona dari kelas 4KB07 akan mendemonstrasikan web yang telah saya buat. Nah, di sini ada tampilan data pengguna, yaitu tampilan yang digunakan untuk menampilkan data pengguna yang dapat login ke dalam web. Data yang ditampilkan yaitu data-data yang tersimpan pada database yang telah dibuat. Di sini ada beberapa komponen, salah satunya form untuk pencarian data. Selanjutnya ada pula tabel yang digunakan untuk menampilkan data pada database. Di sini ada beberapa kolom. Yang pertama nomor di sini dibuat secara otomatis. Jadi jika data bertambah, kita tidak perlu menuliskan nomor urutnya, karena nomornya akan otomatis terbuat sesuai banyak data yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu ada kode pengguna. Kode pengguna di sini juga dibuat secara otomatis karena di tabelnya kita menggunakan auto increment. Jadi user tidak perlu membuat ID-nya karena ID-nya akan dibuat secara otomatis. Nah, ini adalah sintak untuk menampilkan data dari tabel ACC ke halaman daftar pengguna. Kita akan coba melihat isi tabelnya apakah sesuai dengan yang ditampilkan di web ini. Untuk membuka database-nya lumayan memakan waktu, jadi saya akan menjelaskan hal lain terlebih dahulu. Di tampilan ini kita juga memiliki tombol aksi yaitu hapus yang digunakan untuk menghapus data. Nah, di sini sintak untuk tombol hapusnya. Saya menggunakan PHP. Selanjutnya juga ada tombol tambah data. Tombol ini digunakan untuk mengalihkan ke halaman tambah data. Nah, berikut ini database sudah bisa ditampilkan. Saya menamakan database 1 dengan nama tabel ACC. Di sini berisi data-data username dan password dari pengguna. Nah, dapat dilihat datanya sesuai, ada 3 data yang tersimpan pada tabel sama dengan yang ditampilkan pada halaman daftar pengguna tadi. Nah, selanjutnya yaitu halaman registrasi. Halaman ini halaman yang dikhususkan untuk user untuk mendaftarkan dirinya supaya memiliki akun untuk login ke halaman web. Di sini ada form yang digunakan untuk menambahkan data nama, kata sandi, dan dibuat juga konfirmasi kata sandi supaya password yang diinputkan tidak salah ketik ataupun salah menginputkan data. Di sini juga ada upload foto untuk menginputkan foto profil dan tombol untuk mendaftar. Di sini saya menyatukan semua perintah ke dalam halaman file function PHP. Function PHP ini digunakan untuk
menuliskan perintah-perintah yang akan saya deklarasikan untuk web ini. Nah, tadi jika user menekan tombol daftar, maka perintah yang akan dilaksanakan yaitu mengambil data yang telah diketikkan user. Nah, di sini ada str to lower, yaitu digunakan untuk menyamaratakan karakter supaya menjadi kecil semua. Jadi data yang tersimpan pada database nantinya akan berbentuk huruf kecil semua. Di sini juga ada perintah untuk mengupload foto. Lalu ada pula perintah untuk mengecek apakah nama pengguna sudah pernah ada di database. Jika sudah, maka user harus mengganti nama penggunanya. Di sini juga ada pencocokan password, apakah password kata sandi pertama dan konfirmasi kata sandi sudah sama. Jika kata sandi sudah sama, maka kata sandinya akan kita enkripsi menggunakan password hash, lalu kita akan masukkan ke tabel. Nah, jika syarat-syarat tadi sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi berhasil, dan jika gagal akan muncul pesan error. Nah, selanjutnya yaitu fitur cari. Di fitur cari ini programnya sederhana saja. Kita menggunakan keyword yang dituliskan pengguna untuk mencari data dalam database. Pengguna dapat mengetikkan apapun, misalnya hanya huruf depannya saja, hanya huruf akhirnya saja, ataupun hanya salah satu karakter yang ada dalam data yang akan dia cari. Misalnya di sini ada nama pengguna 1. Pengguna dapat mencari dengan menggunakan keyword S saja, U saja, atau karakter di tengahnya saja juga bisa. Nah, di function saya menuliskan perintah untuk menampilkan data dengan keyword yang dituliskan oleh pengguna. Selanjutnya ada fitur hapus. Fitur ini digunakan tentu saja untuk menghapus data. Di sini perintahnya juga cukup sederhana. Jika tombol hapus ditekan, maka akan kita hubungkan ke halaman function.php. Lalu kita akan mengambil data kode ID-nya, kode penggunanya dari di mana tombol hapus berada. Lalu saat kita sudah mendapatkan kode penggunanya, maka kita akan menjalankan perintah yang ada pada function.php.
di sini ada dua kemungkinan. Jika datanya berhasil dihapus, maka saya menggunakan pemrograman Java untuk mendapatkan notifikasi berhasil dan gagal. Jika data yang dihapus bernilai 1 atau ada data yang dihapus, maka akan muncul notifikasi berhasil, dan jika tidak akan muncul notifikasi data gagal dihapus. Dan dari setiap kemungkinan ini kita akan mengembalikan tampilannya ke indeks PHP atau tampilan daftar pengguna. Nah, di function ini dituliskan perintah untuk menghapus data berdasarkan ID-nya. Nah, selanjutnya ada halaman tambah data. Halaman ini dikhususkan untuk menambahkan data dari sisi programmer. Di sini ada textbook untuk nama pengguna, kata sandi, menambahkan foto, dan tombol tambah data. Form ini seperti biasa saya menggunakan metode post dan multipart rank type untuk memisahkan data yang diinputkan. Nah, di sini ada dua label, nama pengguna dan kata sandi. Tempat untuk mengupload foto dan tombol tambah. Ini juga perintah yang digunakan di sini. Kita akan menyimpan perintah untuk menyimpan data di halaman function.php. Akan ke perintah tambahnya. Di sini saya akan mengambil input dan data yang dituliskan sebagai data yang akan kita simpan nantinya. Di sini ada HTML special char, yaitu digunakan untuk memastikan user hanya bisa memasukkan karakter saja, user tidak bisa memasukkan program-program seperti PHP atau HTML sederhana ke dalam textbooknya. Di sini juga ada perintah untuk mengupload foto dan mengenkripsi password yang dimasukkan. Nah, setelah data inputan terkumpul, maka kita akan menginputkan ke tabel. Untuk foto yang diupload, dalam foto berisi 4 komponen, yaitu nama foto, ukuran foto, kesalahan, dan tempat penyimpanannya. Di sini jika muncul error 4 berarti file yang diupload bukan merupakan foto, mungkin saja bisa PDF, video, ataupun file-file yang bukan merupakan foto. Nah, jika user
user atau programmer telah benar memasukkan file foto, maka foto akan dipindahkan ke file img yang terdapat di folder htdoc. Nah, jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka data akan disimpan ke tabel dan muncul notifikasi berhasil, dan jika gagal akan muncul pesan error. Selanjutnya yaitu halaman login. Halaman ini kita gunakan untuk memastikan apakah data yang telah kita simpan bisa digunakan untuk login ke web. Seperti biasa, perintah-perintahnya akan saya simpan di file function.php. Untuk halaman login sendiri, data yang dibutuhkan hanya dua, yaitu nama pengguna dan kata sandi. Nah, di sini jika tombol login ditekan, maka akan diperintahkan untuk beralih ke file function.php karena di sana perintahnya dituliskan. Yaitu sintak untuk mengecek apakah username yang dituliskan telah sesuai dengan username yang ada di database. Lalu jika username sudah sesuai, kita cek apakah passwordnya sudah benar. Jika passwordnya sudah benar, maka kita akan mengalihkan pengguna ke halaman utama, yaitu halaman web kita. Nah, ini pemrograman untuk tampilannya. Di sini saya menggunakan form dengan metode post supaya kita bisa mengambil data yang diinputkan. Lalu ada text box nama, text box password, dan tentunya tombol login.
saya menuliskan perintah saat menekan tombol login untuk mengecek. Nah, dan yang terakhir ada halaman utama, halaman yang akan ditampilkan jika user berhasil login. Di sini saya menggunakan kode pemrograman HTML, lalu ada juga JavaScript, ada pula CSS untuk sedikit memperindah tampilannya, ada pula sedikit bootstrap supaya lebih mudah mengatur tata letak konten-kontennya. Nah, di sini ada sintak untuk menghubungkan ke CSS. Di halaman utama ini kita memiliki 3 section atau bagian. Bagian pertama yaitu untuk mendeskripsikan web ini sendiri. Di section kedua kita itu ada tampilan tabel. Jadi saya mencoba membuat sebuah tabel dan ditampilkan ke halaman ini. Sebelum itu di headingnya saya menggunakan Jumbotron untuk menaruh nama web dan keterangannya. Jumbotron ini termasuk ke dalam Bootstrap Bootstrap 3. Nah, di Jumbotron ini width yang saya atau lebar yang saya tentukan yaitu 200 pixel dengan border 5 pixel dan tingkat kesolidannya dengan kode 333. Dan untuk halaman utama ini posisi yang saya tentukan yaitu relatif. Nah, di section pertama kita mempunyai deskripsi. Di deskripsi ini tampilannya ada 2 paragraf yang beriringan dengan batas minimal tingginya atau luas sectionnya yaitu 300 pixel. Sebenarnya bukan hanya section pertama, tapi setiap sectionnya memiliki batas 300 pixel supaya tampilannya serupa ya. Jadi tampilannya lebih rapi. Selanjutnya di sini ada section kedua yaitu untuk menyimpan tabel. Tabelnya di sini saya setting untuk ditampilkan di tengah atau di center.
Nah, untuk section terakhir di sini saya menampilkan galeri. Nah, ini beberapa ketentuan dari galerinya, dari mulai lebarnya, background colornya, margin, padding, bayangannya, terus radiusnya, serta floatnya dan posisinya. Nah, untuk bagian terakhir sebenarnya ini belum bisa digunakan. Di sini juga ada form yang bisa diinputkan data. Nah, kita coba lihat kembali ya. Ini merupakan section-section yang ada pada halaman utama. Di sini ada jumbotron di bagian paling atas, ada section deskripsi, section pertama, ada section tabel, dan section galeri. Dan yang terakhir ada form. Nah, kita akan melakukan pengujian terhadap web ini apakah sudah berfungsi sesuai perintah yang telah kita tuliskan. Kita coba masukkan karakter, kata sandi, kita sesuaikan konfirmasinya dengan kata sandi yang ada di atas. Kita pilih foto, filenya harus foto ya, jangan berbentuk PDF ataupun sebagainya karena nanti akan error. Dan ketika ditekan tombol daftar akan ada notifikasi kalau ini saya melakukan percobaan saat kata sandinya tidak sesuai, maka akan muncul pesan error. Nah, di sini jika passwordnya sesuai, maka data akan berhasil ditambahkan ke database. Kita coba lagi. Ini passwordnya sudah sesuai dan akan muncul notifikasi akun berhasil ditambahkan. Nah, dapat dilihat. Nah, di sini kode penggunanya tidak berurut karena jika ada data yang dihapus, maka ID tidak akan kembali berurutan, namun meneruskan angka yang telah dibuat sebelumnya. Di sini data kedua pernah saya hapus, jadi tidak akan terulang kembali ID 2, namun dilanjutkan ke angka berikutnya. Selanjutnya yaitu pengujian tambah data. Di sini lebih sederhana karena tidak ada konfirmasi kata sandi. Nah, kata sandi di sini nantinya akan dienkripsi, jadi baik programmer yang dapat memanipulasi database juga tidak akan tahu kata sandi apa yang dituliskan oleh user.
sandinya. Di sini kata sandinya Mino09. Namun nantinya akan dienkripsi menggunakan password hash. Nah, di sini dapat lihat bahwa passwordnya sudah diacak sedemikian rupa supaya dari pihak programmer pun tidak dapat mengetahui passwordnya. Selanjutnya ada pengujian hapus. Kita coba menekan tombol hapus, apakah datanya berhasil terhapus. Nah, kita juga bisa mengcancelnya jika ada notifikasi barangkali user berubah pikiran. Jika ditekan OK, maka muncul kembali notifikasi bahwa datanya berhasil dihapus dan tampilan datanya pun hilang. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mencari dengan keyword. Nah, di sini kita coba menggunakan namanya, maka data akan tampil. Kita coba lagi hanya dengan ID-nya, data juga akan tampil. Kita coba lagi dengan hanya menggunakan huruf awalnya, data juga akan tampil. Begitu pula dengan huruf akhirnya, data juga bisa tampil. Jadi pengguna tidak harus menuliskan nama lengkapnya untuk dapat mencari data. Dan pengujian terakhir yaitu pengujian login. Kita coba dengan username yang ada tadi, yaitu 1. Dan kita berhasil login dan masuk ke halaman utama. Nah, jadi web yang saya buat dengan begitu sederhana ini telah berhasil berjalan sesuai fungsinya. Sekian yang dapat saya demokan. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang ada pada web ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.